Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat IKM Kota Kediri. Hari ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai bagaimana strategi bertahan di tengah wabah COVID-19. Seperti kita ketahui hari ini bahwa kondisi dunia usaha di tengah wabah COVID-19 ini sangat tidak menentu, sehingga sebagai pelaku usaha kita dituntut untuk kreatif, memiliki banyak ide-ide dan mampu membaca peluang bisnis secara cepat dan tepat. Nah, coba kita pelajari hari ini mengenai kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini semua proses pembelajaran dan proses bekerja ini banyak yang dilakukan dari rumah, baik itu melalui himbauan work from home maupun learn from home. Nah, sehingga kalau kita lihat hari ini di jalan di Kota Kediri ini terasa sangat sepi sekali karena aktivitas masyarakat banyak berkurang. Di beberapa kota besar ini malah sudah dijalankan kebijakan PSBB, yaitu kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Menanggapi kondisi yang terjadi hari ini, respon yang diberikan oleh masyarakat karena mereka harus banyak bekerja di rumah maupun belajar di rumah. Nah, otomatis hari ini masyarakat banyak mengalihkan belanja dari rumah. Kemudian selain itu juga masyarakat hari ini lebih peduli pada kesehatan, kebersihan, dan keamanan pangan. Selain itu masyarakat juga lebih peduli pada kesehatan, sehingga makanan-makanan yang terkait dengan kesehatan untuk meningkatkan imunitas ini banyak dicari oleh masyarakat. Masyarakat yang dulunya jarang menggunakan masker di jalan, nah hari ini dengan adanya himbauan dari pemerintah untuk menggunakan masker, maka produsen masker hari ini bukan hanya mereka bisa terus berproduksi, tapi justru para pengrajin masker ini hari ini mereka kebanjiran order. Dalam kondisi hari ini banyak pengusaha yang merasa kebingungan, mereka merasa tidak mampu meneruskan usaha, hingga akhirnya banyak yang menutup usahanya ataupun mengurangi kapasitas usahanya. Dengan adanya kebijakan untuk tidak diperbolehkan terlalu banyak pergi keluar kota, nah ini banyak ekspedisi pengiriman barang yang mereka tidak menjalankan usahanya, sehingga otomatis rantai pasok bahan baku ini menjadi terganggu. Bahan baku menjadi mahal, semakin langka, dan sulit didapatkan di pasaran, sehingga ini memacu kenaikan harga beberapa komoditas. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka kita coba hari ini untuk memformulasikan kondisi hari ini dan bagaimana cara kita mengatasi atau menghadapi, membangun strategi bagaimana kita bisa bertahan di wabah COVID-19 ini. Strategi pertama yang bisa kita lakukan yaitu adalah kita menerima kondisi yang terjadi hari ini secara lapang dada, secara legowo, secara terbuka, sehingga dengan penerimaan secara terbuka, secara psikologis, pikiran kita akan menjadi lebih tenang, pikiran kita akan menjadi lebih terbuka, sehingga
berbagai macam peluang yang masih ada hari ini itu akan bisa kita jalankan. Berbeda tentunya kalau kita hari ini hanya mengeluh, menyesali apa yang terjadi, itu tentunya akan membuat pikiran kita tertutup dan tidak mampu melihat peluang-peluang yang ada di depan kita. Nah, setelah kita mampu menerima kondisi hari ini dengan terbuka, dengan lapang dada, dengan legowo, maka berikutnya yang harus kita lakukan adalah berikhtiar secara maksimal dan menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena bagaimanapun juga hasil usaha kita ini ditentukan di akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kondisi seperti ini kita bisa mencoba untuk melakukan evaluasi terhadap bisnis kita. Justru penurunan penjualan hari ini bisa kita lakukan untuk mengevaluasi bisnis kita. Mungkin selama ini ada proses-proses di dalam bisnis kita yang masih belum optimal. Mungkin kita belum melakukan pencatatan keuangan dengan baik, ataupun ada barang-barang di gudang yang hari ini menumpuk karena kita tidak sempat untuk membereskan karena kesibukan produksi. Nah, hari inilah kesempatan kita untuk menata seluruh proses produksi yang ada di tempat kita. Selain itu, beberapa teman di saat yang seperti ini justru mereka memiliki kesempatan untuk melakukan sedekah secara lebih optimal. Sehingga dengan kita memperbanyak sedekah, otomatis pikiran kita akan lebih tenang. Meskipun kita hari ini sedang dalam kondisi yang sulit, masih ada orang yang kondisinya lebih sulit dibandingkan kondisi kita, sehingga kita akan lebih bersyukur terhadap kondisi yang ada. Nah, strategi yang berikutnya yang bisa kita jalankan adalah merawat pelanggan setia kita yang hari ini bisa kita jangkau. Tentunya saya harapkan teman-teman di sini sudah memiliki catatan mengenai siapa saja pelanggan setianya, kemudian berapa banyak mereka membeli produk kita dalam periode waktu tertentu, mungkin 1 bulan, dan kemudian berapa uang yang mereka keluarkan untuk membeli produk kita. Nah, catatan-catatan ini hari ini menjadi sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena hari ini pelanggan kita ini merupakan salah satu sumber pemasukan yang bisa kita harapkan. Meskipun mungkin pembeliannya menurun, itu bisa kita pahami, tapi setidaknya kita bisa tetap menjangkau pelanggan-pelanggan kita. Pelanggan hari ini menjadi hal yang penting karena hari ini pembeli cenderung untuk melakukan pembelian di tempat mereka biasa membeli. Sehingga hari ini Bapak Ibu yang memiliki pelanggan, silahkan secara aktif menghubungi pelanggannya. Kenapa pembeli itu hari ini banyak melakukan pembelian di tempat mereka biasa membeli? Karena hari ini kondisi keuangan mereka terbatas. Itu harus kita pahami. Sehingga jika mereka bereksperimen atau mencoba-coba membeli di tempat yang baru, nah, bisa jadi harga di tempat mereka membeli itu lebih mahal, atau kualitasnya mungkin tidak sesuai dengan yang mereka harapkan, atau bisa juga mereka tertipu karena ada beberapa teman hari ini yang mereka sudah terlanjur membeli di tempat yang mereka tidak biasa membeli, uangnya sudah ditransfer tetapi barangnya tidak dikirim. Nah, untuk menghindari risiko-risiko seperti ini, pelanggan-pelanggan kita itu mereka cenderung untuk membeli
di tempat mereka biasa membeli. Nah, sehingga kesempatan kita hari ini untuk melakukan komunikasi yang aktif dengan pelanggan kita untuk menanyakan apa yang bisa kita penuhi dari kebutuhan mereka. Kita pahami bahwa hari ini kebutuhan pelanggan itu adalah mengenai pertama, produk yang sehat dan aman. Yang kedua, mereka menginginkan produk itu bisa didapatkan tanpa harus keluar rumah. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa mencoba untuk menawarkan delivery service atau layanan pengantaran ke rumah. Kemudian, selain kita menanyakan aktif berkomunikasi dengan pelanggan kita, yang bisa kita lakukan hari ini adalah meminta referensi kepada pelanggan-pelanggan kita. Nah, pelanggan kita ini adalah orang-orang yang sudah percaya terhadap produk kita. Nah, jika kita minta referensi dari mereka, mungkin ada keluarganya, mungkin ada saudaranya, mungkin ada temannya yang berminat dengan produk kita, maka mereka akan dengan senang hati membantu menawarkan produk kita. Atau setidaknya mereka akan memberikan referensi nomor telepon atau nomor HP untuk kita tindak lanjuti. Nah, strategi ketiga yang bisa kita lakukan adalah kita mencoba untuk berinovasi dalam bidang produk dan cara pemasarannya. Inovasi di bidang produk, misalnya hari ini kita mengubah produk kita menjadi produk yang sehat, produk yang aman digunakan, dan produk yang bisa diantar ke rumah pelanggan dengan kenyamanan pelanggan. Karena memang hal inilah yang hari ini dibutuhkan oleh para pelanggan kita. Bisa jadi mungkin hari ini kita memproduksi barang tetapi dengan diproses dengan vacuum sealer untuk makanan, sehingga akan lebih higienis dan pelanggan kita akan nyaman mengkonsumsi produk kita. Nah, berikutnya bisa juga kita berinovasi ke strategi pemasaran. Nah, hari ini Bapak Ibu, teman-teman yang masih belum menggunakan teknik pemasaran secara digital, hari inilah saat yang tepat untuk mengaplikasikan pemasaran digital di usaha teman-teman. Dimulai dari hal yang paling mudah dijangkau, yaitu dengan menggunakan grup WhatsApp, kemudian juga dengan menggunakan Facebook dan Instagram. Dua hal ini adalah strategi pemasaran digital yang bisa mendapatkan hasil secara instan. Nah, sehingga hari ini Bapak Ibu bisa mencoba mengaktifkan strategi pemasaran promosi di grup-grup WhatsApp dan di grup Facebook. Berikutnya, bisa menggunakan strategi pemasaran melalui komunitas. Hari ini di Kota Kediri sudah banyak sekali komunitas-komunitas UKM dan IKM. Nah, inilah yang silahkan digunakan untuk mempromosikan produk. Nah, karena hari ini kita ketahui bahwa kondisi pelanggan-pelanggan kita atau pembeli-pembeli ini dalam kondisi keuangan yang tidak terlalu bagus, maka dalam strategi pemasaran kita bisa mencoba untuk memberikan berbagai macam promo, diskon, merchandise untuk menarik orang supaya berkenan membeli produk kita. Nah, berikutnya bisa juga berinovasi di bidang pengiriman. Pada saat mengirimkan barang, usahakan bungkusnya atau kemasannya ini terlihat aman. Yang mengantarkan juga harus memenuhi standar-standar keamanan dan kesehatan dengan menggunakan masker dan kemudian tidak terlalu banyak bersentuhan dengan pembeli kita atau konsumennya. Nah, ini bisa menjadikan beberapa
strategi inovasi di bidang produk dan pemasaran. Nah, bagi Bapak Ibu yang bergerak di bidang produksi, hari ini bisa mencoba untuk menyesuaikan proses produksi yang ada di tempat Bapak Ibu. Yang bisa dilakukan untuk menyesuaikan proses produksi, yang pertama, kita usahakan untuk menganalisa ulang hari ini proses-proses produksi yang ada di tempat kita ini apakah sudah benar-benar efektif dan efisien. Jika memang belum efektif, belum efisien, masih ada proses-proses yang bisa kita potong, bisa kita hilangkan, maka hari ini adalah saat kita untuk menganalisa proses produksi yang ada di tempat kita sehingga menghasilkan produksi yang efektif dan efisien. Tentunya produksi yang efektif dan efisien ini akan bisa memotong pengeluaran biaya. Nah, berikutnya teman-teman yang bergerak di bidang produksi ini bisa mencoba untuk menggunakan bahan substitusi. Misal hari ini bahan yang digunakan menjadi langka dan mahal, maka bisa menggunakan bahan pengganti atau bahan substitusi dengan dikomunikasikan terlebih dahulu kepada pelanggannya. Ini penting karena hari ini pelanggan kita sudah terbiasa menggunakan produk kita. Jika kita mengganti bahan begitu saja, otomatis nanti mereka akan kecewa. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah mengkomunikasikan terlebih dahulu bahwa kita mengganti bahan baku dikarenakan sebab bahan bakunya langka, mahal, dan seterusnya. Jika memang kita mengutamakan kualitas dan pelanggan kita siap dengan harga berapapun, maka kita bisa mencoba untuk menaikkan harga dengan syarat memang pelanggannya sudah setia dengan produk kita dan tahu konsekuensinya. Nah, berikutnya Bapak Ibu bisa mencoba untuk mengubah biaya tetap atau fixed cost ini menjadi variable cost. Kenapa kita ubah fixed cost menjadi variable cost? Karena fixed cost ini adalah biaya yang menjadi beban tetap setiap bulan. Berbeda dengan variable cost. Variable cost atau biaya tetap ini akan kita keluarkan tergantung dari produktivitas pekerja kita. Sehingga di saat-saat seperti ini kita bisa mengubah biaya tetap menjadi biaya tidak tetap untuk sementara waktu. Tentunya dengan meminta persetujuan dari karyawan kita. Kita bicarakan secara terbuka bahwa kondisi kita hari ini seperti ini. Nah, itu sehingga kita terpaksa mengambil keputusan seperti ini. Nah, berikutnya Bapak Ibu bisa mencoba untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Contohnya hari ini teman-teman yang bergerak di bidang fashion, biasanya mesin jahitnya digunakan untuk memproduksi baju, pakaian, ya. Karena hari ini mungkin order pakaian sedang sepi, maka sumber daya mesin jahit yang dimiliki ini bisa digunakan untuk memproduksi masker. Meskipun hari ini memang memproduksi masker bukan pekerjaan utama, tetapi daripada mesin kita menganggur, lebih baik bisa digunakan untuk memproduksi masker, karyawannya juga tetap mendapatkan pekerjaan, nah, kita juga tetap mendapatkan pemasukan. Nah, sehingga jika kita ada sumber daya di rumah kita, di tempat produksi kita, silahkan dioptimalkan untuk memproduksi barang-barang yang hari ini masih dibutuhkan oleh pelanggan kita. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan empati terhadap kondisi yang ada hari ini. Maksud dari empati ini adalah kita turut merasakan kejadian hari ini
di masyarakat, dan usaha kita ini turut menjadi solusi dalam kondisi hari ini. Bukan hanya sekedar mencari keuntungan semata. Dulu di awal-awal, orang bisa menjual masker medis dengan harga yang tinggi. Tetapi lama-kelamaan orang yang menjual masker dengan harga tinggi ini dibully habis-habisan. Karena mereka sangat nampak sekali mengambil keuntungan untuk pribadi. Nah, sehingga mereka tidak berempati terhadap kondisi hari ini. Nah, saya harapkan teman-teman tidak melakukan hal ini. Empati yang kita lakukan ini, jangan lupa kita sertakan dalam kampanye publikasi di media sosial kita. Mungkin dengan kita menyumbang masker, menyumbang hand sanitizer, alat pelindung diri, kemudian kita memproduksi tapi kita gunakan untuk menyumbang, atau kita mungkin menyumbangkan sembako. Nah, ini semua harus diekspos dalam media promosi kita. Ini merupakan salah satu strategi branding. Nah, dalam hal melayani pelanggan, berempati ini bisa kita lakukan dengan kita memberikan respon yang cepat dan tanggap terhadap order atau pesanan pelanggan kita. Kita bisa infokan bahwa produknya sudah mulai diproses, sudah mulai dikirimkan, sehingga pelanggan merasa nyaman dengan pelayanan kita. Mereka tidak khawatir ditipu, mereka tidak khawatir terjadi hal-hal yang tidak baik terhadap order mereka. Nah, setelah produk diterima oleh konsumen kita harapkan mereka berkenan berfoto dengan produk kita. Nah, sehingga foto ini bisa kita gunakan untuk membangun branding usaha kita. Itulah 5 strategi yang bisa kita jalankan, bisa kita lakukan di tengah wabah COVID-19 ini. Pertama, kita bisa menerima kondisi yang ada hari ini. Yang kedua, merawat pelanggan yang ada. Kemudian yang ketiga, kita bisa mencoba untuk berinovasi terhadap produk dan cara pemasarannya. Berikutnya yang keempat, kita bisa melakukan penyesuaian terhadap proses produksi kita, terutama bagi teman-teman yang berbasis produksi. Dan yang kelima, kita bisa mencoba berempati terhadap kondisi yang terjadi hari ini dengan banyak menyumbang kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, saya yakin bahwa hari ini kondisi kita memang sulit, tetapi saya punya keyakinan bahwa jika kita tetap berpikiran positif, kemudian kita mampu menerima apa yang ada hari ini dengan pikiran yang terbuka, maka peluang-peluang yang ada di depan kita yang masih ada, ini akan tetap bisa kita jalankan, akan tetap bisa kita raih, dan kita insya Allah bisa bertahan. Mereka yang bisa bertahan dalam kondisi seperti ini adalah mereka yang berpikiran positif dan mereka yang mampu beradaptasi dengan kondisi hari ini. Nah, demikian dari saya. Kita bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.